Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa hari-hari kita terasa hampa? Pekerjaan terasa berat, ibadah terasa kering, dan hati seperti jauh dari cahaya ilahi. Mungkin bukan karena Allah yang menjauh, tapi karena kita yang lupa menghadirkannya dalam setiap aktivitas kita. Padahal, Allah itu maha dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Namun seringkali, kesibukan dunia membuat kita melupakan kehadirannya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menghadirkan Allah di setiap langkah, di setiap detak, dalam segala aktivitas kita? Mari kita renungkan bersama. Inilah langkah-langkah menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Langkah pertama, memulai segala sesuatu dengan niat karena Allah. Niat adalah kunci. Setiap aktivitas, sekecil apapun itu, mulai dari menyapu rumah, mengantar anak sekolah, hingga bekerja mencari nafkah, jika diniatkan karena Allah, maka bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Saat hati diluruskan dengan niat lillahi ta'ala, maka setiap langkah menjadi jalan menuju ridhonya. Mulailah hari dengan bertanya dalam hati, apakah ini akan membuat Allah ridho kepadaku? Niat yang benar akan menuntun kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih tulus dalam menjalani peran hidup kita. Langkah kedua, menjaga zikir dalam setiap kesempatan. Zikir bukan hanya tasbih di tangan, tapi juga kesadaran hati. Menyebut nama Allah dalam hati, di sela pekerjaan, saat mengemudi, mencuci piring, bahkan dalam kesunyian malam, itu adalah bentuk menghidupkan jiwa. Cobalah ucapkan Bismillah saat memulai, Alhamdulillah saat selesai, Astagfirullah saat lalai, Hasbunallah saat gelisah. Zikir yang terus diulang akan mengikat hati kita agar tidak jauh dari Sang Pencipta. Semakin sering kita berzikir, semakin sering kita menyadari kehadirannya. Langkah ketiga, menjadikan sholat sebagai pusat kehidupan. Sholat bukan hanya ibadah ritual, tapi pusat orientasi hidup seorang muslim. Jika salat kita baik, maka aktivitas lain pun akan ikut terarah. Bayangkan jika 5 waktu dalam sehari kita benar-benar menghadirkan hati saat sujud. Kita berbicara langsung kepada Allah. Kita curahkan lelah, tangis, syukur, dan harapan hanya kepadanya. Setelah salat, kita pun kembali ke dunia dengan hati yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih terhubung dengan Allah. Salat adalah jangkar yang menjaga kita tetap berpaut padanya di tengah badai dunia. Langkah keempat, mencari ridho Allah dalam setiap peran. Apapun peran kita, sebagai ibu rumah tangga, karyawan, pedagang, guru, petani, semuanya bisa menjadi ladang pahala. Selama kita menjalaninya dengan kejujuran, amanah, kesabaran, dan harapan kepada Allah. Jangan meremehkan aktivitas harian kita. Karena bisa jadi, senyum yang kita berikan kepada orang lain adalah amal yang mengantar kita ke surga. Mengasuh anak dengan sabar adalah jihad. Bekerja dengan jujur adalah ibadah. Kuncinya adalah menjadikan Allah sebagai tujuan, bukan hanya hasil dunia. Langkah kelima, melibatkan Allah dalam setiap keputusan. Sering kali kita membuat keputusan dengan logika semata, tanpa melibatkan Allah. Padahal, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena itu, biasakan istikharah. Biasakan bermusyawarah sambil memohon petunjuknya. Biasakan bertanya dalam hati, ya Allah,
apakah ini yang terbaik menurutmu? Ketika kita melibatkan Allah dalam keputusan, kita tidak akan mudah menyesal. Karena kita yakin, Allah tidak pernah menyesatkan hamba yang memohon petunjuknya. Langkah keenam, belajar melihat segalanya sebagai ujian dari Allah. Suka duka hidup adalah cara Allah mendidik hati kita. Saat kita sedang di atas, Allah menguji rasa syukur. Saat di bawah, Allah menguji kesabaran dan keimanan. Ketika hati kita selalu melihat kehidupan sebagai cara Allah berbicara, maka kita akan lebih mudah menghadirkannya. Kita akan melihat setiap momen, senyum, tangis, gagal, dan sukses sebagai bagian dari rencananya. Penutup, hadirkan Allah, maka hatimu akan tenang. Sahabatku, menghadirkan Allah bukan soal tempat, bukan soal waktu tertentu saja, tapi soal kesadaran hati yang terus berlatih untuk dekat kepadanya. Jika kita terus melatih diri dengan langkah-langkah tadi, insya Allah, kita akan hidup lebih tenang, lebih bermakna, lebih diberkahi. Karena hidup yang paling indah adalah saat kita sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Karena ada Allah yang selalu hadir jika kita ingin menghadirkannya. Semoga narasi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menapaki hidup dengan Allah di sisi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar semakin banyak hati yang tergerak untuk mendekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.